Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, remaja di zaman ini atau di zaman sekarang ini menghadapi problematika yang berat. Kenapa saya katakan berat? Karena zaman ini zaman yang sangat penuh dengan fitnah. Fitnah berupa fitnah syahwat, fitnah juga berupa fitnah syubhat. Sedangkan jiwa remaja itu masih sangat labil dan dia sangat mudah sekali terpengaruh. Mudah dia terombang-ambing ke sana kemari. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merahmatinya, dia akan terhempas. Dia akan mengikuti arus-arus yang tidak baik tentunya. Tapi kalau Allah merahmatinya, Allah akan bimbing dia kepada kebaikan. Maka saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, betapa pentingnya pembahasan masalah problematika remaja. Kenapa? Karena memang remaja ini adalah merupakan penerus yang akan datang, generasi yang akan menggantikan orang-orang yang sudah tua. Dan generasi penerus inilah yang menjadi bidikan ya orang-orang yang ingin merusak mereka. Ya, orang-orang yang notabene pemikirannya ya menyimpang, duniawiyah, materialistik. Demikian pula berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Mereka justru memang yang mereka incar adalah para pemuda atau para remaja-remaja yang memang masih labil dan masih seperti gelas yang kosong, siap untuk diisi, tergantung diisi apa. Maka saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, seorang remaja sangat membutuhkan bimbingan. Demikian pula seorang remaja sangat membutuhkan idola. Seorang remaja juga sangat membutuhkan teman. Seorang remaja juga sangat membutuhkan lingkungan. Maka problematika yang sangat besar yang dihadapi oleh seorang remaja adalah ketika ternyata ia memiliki teman dan lingkungan yang tidak mendukung. Masalah teman ini masalah yang sangat urgen. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan tentang penyesalan seorang penduduk api neraka yang masuk neraka karena teman. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 28. Ya Allah menyebutkan, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya, sebagai khalil. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepada diriku. Subhanallah, penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Ternyata ia masuk neraka karena salah bergaul,
Berapa banyak remaja yang dia itu terkena slogan-slogan yang dia kira itu sebagai sebuah kebenaran. Apa itu? Yaitu katanya kita harus gaul, jangan kuper. Akhirnya kata-kata ini ya menghunjam di hatinya, mengiang-ngiang di telinganya. Dia mengatakan, saya nggak boleh kuper, saya harus gaul, saya harus gaul, saya harus gaul. Akhirnya apa yang terjadi? Demi untuk disebut gaul dan tidak ingin disebut kuper, akhirnya ia bergaul kepada semua orang, tidak peduli apakah orang itu akan menyelamatkan agamanya atau tidak. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Sehingga akhirnya kita lihat ya, seorang remaja hanya karena ingin disebut gaul, disitulah dia tidak mendapatkan bimbingan yang cukup bagaimana dia harus bergaul. Maka ia bergaul dengan orang-orang yang dia pandang itu manfaat untuk dirinya. Dia bergaul dengan orang-orang yang dia memandang cocok dengan keinginannya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika ia mendapatkan teman-teman pergaulan yang tidak baik, disitulah akan terbentuk jiwa seorang remaja yang tidak baik lagi. Karena yang namanya jiwa manusia, ya, kata manusia itu khattafah, sangat mudah mengambil atau mencuri ya sifat orang lain. Apalagi yang namanya remaja kan masih labil. Remaja belum punya pendirian. Remaja belum bisa stabil. Sehingga ketika dia bergaul dengan orang yang salah, dia akan mengambil sifat orang tersebut sehingga akhirnya dia menjadikannya sebagai sifat dirinya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis, beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman akrabnya, khalilnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Lihat, ternyata Islam tidak mengenal istilah kamu harus gaul sama siapa saja. Islam hanya mengenal, memilah dan memilih teman, bukan bergaul dengan siapa saja. Maka saudaraku sekalian, ini sebuah problematika yang penting untuk kita sadarkan para remaja, bahwa kamu jangan sampai terseret oleh kata-kata kamu harus gaul, gaul, gaul. Tapi yang harus kita senantiasa ulangi kepada para remaja, kita doktrin para remaja adalah apa? Bergaulah dengan teman yang baik. Bergaulah dengan teman yang bisa membimbing kamu ke dalam surga. Bergaulah kepada teman dengan teman yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Ini penting sekali saudaraku sekalian. Lebih baik seseorang disebut kuper tapi selamat agamanya, daripada ingin disebut gaul tapi rusak agamanya, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Makanya akal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, disinilah saudaraku sekalian, ya, problematika ini harus kita hadapi. Kita harus bimbing para remaja, baik itu dari orang tuanya ataupun dari para guru dan yang lainnya, untuk membimbing mereka supaya mereka tidak salah bergaul. Ya, ketika salah bergaul,
Dan kita biarkan, dan ternyata apa yang terjadi, pergaulan yang salah itu membentuk pribadi dia. Untuk mengubahnya lagi sulit sekali. Saudaraku sekalian, azani Allah yakum. Makanya kita lihat berapa banyak ya pemuda-pemuda karena salah gaul, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia berubah penampilan. Yang tadinya penampilan seorang remaja jadi penampilan seorang remaji. Apa namanya itu? Ya, yang disebut dengan LGBT. Yang di zaman sekarang ini mengerikan sekali, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Menggeliat. Dan yang selalu dibidik para remaja. Karena mereka tahu para remaja ini masih sangat labil sekali. Saudaraku seiman. Maka ini problematika yang pertama, yaitu problematika yang berhubungan dengan pergaulan, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Yang harus kita ingatkan para pemuda dan para remaja, jangan sembarangan bergaul, tapi bergaullah dengan orang yang bisa memperbaiki agama kamu. Jangan sembarangan bergaul, tapi bergaullah dengan orang yang akan bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Problematika yang kedua, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, yaitu para pemuda, para remaja di zaman ini dihadapkan kepada handphone. Ini dia, ya, bentuknya kecil, kotak, tapi ia bisa menerawang kepada seluruh dunia. Ini problematika yang mengerikan sekali. Ini mesin penghancur yang sangat mengerikan sekali, saudara. Kita lihat anak-anak bahkan rusak oleh ini HP. Banyak remaja dirusak oleh HP. Ini mengerikan sekali, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Orang tua yang banyak di antara mereka tidak peduli. Ya. Diberinya HP anak tersebut, kemudian dibiarkan, tidak diberikan bimbingan kepada si anak tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melanglang buana di dunia maya. Dia melihat di YouTube tontonan-tontonan yang tidak-tidak. Dia berkenalan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya di media-media sosial dan yang lainnya, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Akhirnya itu semakin menjauhkan dia dari menuntut ilmu Allah azza wa jalla. Iya. Kenapa? Karena dia melihat di dunia maya sana ada sesuatu yang lebih mengasyikkan bagi dia. Sedangkan duduk di majlis taklim tidak mengasyikkan lagi bagi diri. Maka ini wallahi ya akhal Islam, saudaraku seiman, wahai para remaja, jangan kalian dilalaikan oleh HP kamu. Sadari bahwa HP yang ada di tangan kamu itu adalah yang bisa merusak diri kamu. HP ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka dan bisa juga memasukkan kita ke dalam surga Allah azza wa jalla. Tergantung untuk apa kita pakai. Berapa banyak waktu kita habis tidak ada manfaatnya, sia-sia. Berapa banyak keimanan yang luntur, yang tadinya kuat ya beramal saleh, kemudian lama-lama menjadi lemah beramal saleh. Berapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua disebabkan oleh handphone. Berapa banyak saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, remaja yang berubah sikapnya disebabkan oleh handphone. Berapa banyak saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, ya orang-orang yang ya tadinya menuntut ilmu Allah, dia ya rajin duduk di majlis ta'lim, gara-gara handphone dia kemudian tinggalkan itu. La haula wala quwata illa billah.
Maka ini problematika yang sangat besar, berat, ya, yang harus dihadapi oleh seorang remaja, yaitu handphone. Makanya bersyukurlah Anda wahai remaja yang ternyata orang tua Anda tidak membebaskan Anda untuk memakai handphone, atau bahkan tidak memberimu handphone. Mungkin kamu remaja ketika melihat teman kamu pakai handphone, kamu merasa iri, kenapa saya nggak dikasih handphone? Tapi sebetulnya kamu harus tahu dan sadar bahwa ketika kamu tidak punya handphone, itu lebih baik buat kamu. Karena kamu tidak punya handphone, kamu lebih bisa fokus belajar. Tontonan-tontonan di dunia maya sana, wahai remaja, menyebabkan otak kamu itu butek, ya, tumpul pemahaman kamu. Kenapa? Karena sudah sering menonton hal-hal yang tidak-tidak di dunia maya sana. Akhirnya untuk memahami pelajaran sulit, apalagi untuk memahami Al-Quran, memahami ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla lebih sulit lagi, saudaraku sekalian. Masya Allah, subhanallah. Makanya HP ini fitnah dahsyat di zaman ini. Banyak orang yang tidak selamat dari fitnah HP. Ini baru fitnah HP, baru gimana nanti fitnah Dajjal. Fitnah HP saja kita nggak selamat, apalagi dengan fitnah Dajjal, lebih berat lagi, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Makanya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, ini problematika yang kedua yang harus dihadapi oleh seorang remaja, itu menghadapi dunia maya yang ada di kantong-kantong kita, ya. Problematika yang ketiga, saudaraku, para remaja, yaitu yang berhubungan dengan masalah cinta kepada lawan jenis. Yang namanya jatuh cinta itu pasti kepada lawan jenis, pasti. Karena yang namanya manusia, memang laki-laki difitrahkan untuk menyukai wanita, wanita difitrahkan untuk menyukai apa? Laki-laki, ya. Nah, ketika seorang remaja sudah jatuh cinta kepada seorang akhwat, gitu ya, seorang wanita, ini Masya Allah menjadi musibah besar bagi hidupnya, menjadi pintu talbis iblis buat dia, sehingga ya memalingkan ia dari mengingat Allah Azza wa Jalla, menjadikan terkadang seorang remaja, seorang pemuda tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, sehingga ia dipermainkan hatinya, ya, jatuh cinta dengan ingat dia, ya, gimana caranya bisa mendekati dia, ya, belum lagi fitnah pacaran, ya, katanya dengan adanya syubhat pacaran itu untuk saling mengenal, nanti kalau nggak kenal nggak sayang, ya, masa tahu-tahu nikah nggak kenal. Padahal hakikat pacaran itu, saudaraku sekalian, itu semua kamuflase. Silakan tanyakan orang-orang yang dahulu pacaran, apakah ketika pacaran dia memperlihatkan sifat aslinya? Tidak. Dia akan menyembunyikan kekurangan-kekurangan di hadapan tersebut. Belum lagi di sana ada fitnah yang lain, apa? Berdua-duaan. Sementara Rasulullah SAW melarang laki-laki dan wanita yang bukan mahram berdua-duaan tanpa mahram. Ya, belum lagi zina hati, belum lagi zina, dan akhirnya akan dijerumuskan kepada zina yang terbesar. Dan itu subhanallah, saudaraku sekalian. Dan ini didukung oleh problematika yang lain, apa itu? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas, laki-laki dan wanita campur baur, tidak peduli. Mereka menganggap itu sebagai sebuah kemodernan, ya.
Padahal hakikatnya saudaraku sekalian, pergaulan bebas itu merusak ya akhlak para pemuda dan pemudi. Islam melarang ya laki-laki dan wanita bergaul bebas yang bukan mahram. Karena Allah pencipta langit dan bumi tahu betul bahwa dalam pergaulan bebas ini adalah di sana ada mafsadah yang besar. Apa itu? Yaitu menjerumuskan kepada apa? Zina. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati apa? Zina. Allah mengatakan wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekati zina. Tapi itulah saudaraku sekalian ya. Setan demikian pula bala tentaranya dari kalangan manusia berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya para wanita bertabaruj, memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan auratnya, lalu dianggap ini sebagai sebuah kemodernan. Padahal wanita-wanita primitif di zaman dahulu nggak pakai pakaian. Sebetulnya mempertontonkan aurat itu bukan modernisasi, bukan, tapi kembali kepada zaman primitif. Iya. Ketika Islam belum datang, para wanita masyarakat jahiliyah terdahulu terbiasa memperlihatkan aurat mereka. Belahan dadanya terlihat, rambutnya terlihat. Iya. Kemudian Islam datang memerintahkan wanita-wanita untuk apa? Menutup aurat. Kemudian di zaman sekarang para syayatin dari kalangan jin dan manusia berusaha sekuat tenaga supaya apa? Para wanita mempertontonkan auratnya. Dan itu memang tujuan. Ya, ketika iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa supaya memakan pohon yang diharamkan. Apa sih tujuannya? Supaya aurat mereka terbuka, saudaraku. Sebab dengan terbukanya aurat at-ta'arri ini muncullah fitnah syahwat. Remaja yang ada di zaman sekarang, subhanallah, berat sekali. Jangankan remaja, ya, orang yang sudah bapak-bapak pun juga berat. Apalagi yang namanya wanita, itu fitnah yang paling berat terhadap laki-laki, saudaraku. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari wanita. Jadi fitnah yang paling berbahaya untuk kita para laki apa? Wanita. Dan ternyata di dunia maya sana yang namanya wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya banyak, mudah kamu buka, sangat mudah sekali. Wallahi merusak keimanan saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini problematika yang mengerikan sekali. Iya, pergaulan bebas. Ya, tidak ada batasan yang berakibat kemudian tersebarnya zina. Dan memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat apa? Zuhur zina, munculnya apa? Zina, tersebarnya apa? Zina. Ya, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Problematika yang lainnya apa? Bagi seorang remaja, yaitu ketika seorang remaja ingin kembali kepada agama Allah, dia dihadapkan kepada pemikiran-pemikiran yang beragam. Kaum muslimin, kalau kita melihat di zaman sekarang, berpecah belah. Ya, setiap kelompok punya pemikiran dan akidah yang berbeda-beda. Dan memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan itu.
dalam hadisnya yang sahih, sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka yang satu itu? Kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Cuma masalahnya saudaraku, remaja, pemuda lebih dominan perasaan dibandingkan dengan akal. Terkadang kita melihat di lapangan dakwah banyak dai-dai yang pemikirannya menyesatkan. Mereka bisa mengambil hati para pemuda dan para remaja dari sisi ini, perasaan. Ya, dikobarkan semangat, jihad. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang muncul bom bunuh diri. Lalu disebut ini sebagai apa? Jihad. Padahal para ulama tidak ada yang mengatakan bom bunuh diri itu jihad. La haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya banyak remaja-remaja, pemuda-pemuda yang menjadi korban pemikiran ini, saudaraku. Yang hakikatnya malah merusak citra Islam itu sendiri. Iya. Memang kalau kita melihat syiar mereka sangat mentereng sekali. Ayo berjihad, dan para pemuda itu memang sedang semangat-semangatnya, saudaraku sekalian. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Orang yang menuntut ilmu duduk di majelis ta'lim, membaca kitab dan yang lainnya dianggap Allah. Ini tidak menyelesaikan problematika umat katanya. Bagi mereka yang bisa menyelesaikan problematika umat apa? Turun ke jalan-jalan, demo. Padahal para ulama menasihati agar para pemuda, para remaja menuntut ilmu dulu. Tapi masalahnya enggak, di zaman sekarang ya para remaja, ya saudaraku, para pemuda ya dijadikan mereka semangatnya kurang kepada ilmu, tapi semangatnya kepada apa? Pergerakan. Turun ke jalan-jalan. Lalu kemudian menganggap bahwa mereka yang duduk di majelis taklim itu enggak bisa apa-apa. Katanya lembek mereka itu. Ya, penakut dan yang lainnya. Dan mereka menganggap kalau sudah bisa turun ke jalan-jalan, demo, wah mereka sebagai mujahid yang sejati. Lalu diberikan saudaraku sekalian ya, kata-kata yang mentereng dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya. Sehingga akhirnya memalingkan para remaja dari majlis-majlis ilmu, padahal memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah dengan ilmu. Gak boleh dengan sebatas perasaan, saudaraku. Tapi itulah masalahnya, ketika seorang pemuda, seorang remaja ada di antara mereka yang ingin kembali kepada agama Allah, mereka ternyata problematika yang terbesar adalah mereka ternyata, saudaraku sekalian, terkena jaringan ya para dai-dai yang memang ya pemikirannya condong kepada pemikiran Khawarij misalnya, atau dai yang ternyata subhanallah ya pemikirannya Syiah, ditawarkan nikah mut'ah. Yang namanya pemuda-pemuda senang dengan syahwat. Tawaran nikah mut'ah sangat menggiurkan. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka dari sinilah saudaraku, memang remaja ini mengerikan ya. Problematika mereka itu berat sekali. Mereka ini seperti mangsa yang sangat empuk sekali. Sementara serigala telah siap untuk memangsa mereka itu. Maka wahai para remaja, selamatkan diri kamu. Iya. Yang paling utama bagi seorang remaja adalah jadikan semangatmu yang paling utama adalah untuk menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Wallahi,
Tidak ada kebaikan bagi seorang remaja kalau ia jauh dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua tentunya, ketika seorang remaja ingin menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla, yang harus dia perhatikan betul adalah keselamatan guru yang ia ambil. Sebab ketika dia salah guru, salah ia di dalam beragama, maka dari itulah, wahai para remaja, ya, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita semua untuk menuntut ilmu Allah terlebih dahulu. Menuntut ilmu dulu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Lalu kemudian beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla. Ya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kata Imam Bukhari? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai ilmu dulu sebelum apa? Berbicara dan apa? Beramal. Makanya di zaman sekarang banyak sekali remaja-remaja, bahkan anak-anak kecil, malah dilatih untuk pandai bicara. Dibuat namanya apa itu? Pildacil, ya. Pemilihan dai kecil. Padahal anak kecil, subhanallah, seharusnya di awal-awal itu hendaknya mereka dididik dulu dengan berbagai macam ilmu. Dimatangkan dulu ilmunya, suruh mereka belajar ilmu, ya. Sebagaimana halnya zaman terdahulu, bagaimana dahulu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, para ulama terdahulu waktu masa kecilnya mereka disibukkan dulu dengan ilmu. Terus mereka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka telah matang baru mereka berbicara di depan podium, di depan audien. Zaman sekarang enggak. Seorang remaja dilatih untuk pandai bicara, pandai berkomentar. Ya. Baru dia menuntut ilmu, mungkin baru belajar hadis 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Masya Allah sudah pandai komentar di mana? Di media sosial. Mengerikan sekali. Sudah gitu kalau komentar, ya, yang dia dahulukan adalah pendapat pribadinya. Dia lecehkan para ulama besar, bahkan memandang dirinya seakan-akan dia sudah setara dengan para ulama. La haula wala quwata illa billah. Ini wallahi mengerikan sekali. Ya. Maka saudaraku seiman, para remaja, wahai para remaja, ya, semangatkan dirimu untuk menuntut ilmu dulu deh. Pelajari, ya, ilmu-ilmu Allah Azza wa Jal, pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh para ulama terdahulu, ya, lihat bagaimana Imam Bukhari umur 14 tahun sudah hafal 70.000 hadis. Beliau sudah hafal Muwatta Imam Malik. Coba deh, ya, di usia remaja kalian sibukkan dengan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan ilmu. Itu lebih baik buat kamu daripada kamu disibukkan dengan HP, ya, daripada kamu disibukkan dengan hal-hal yang banyak tidak ada manfaatnya. Wallahi. Sebab ketika kamu di waktu masa remajanya sibuk dengan ilmu dan ilmu, kelak nanti setelah kamu dewasa, kamu pun bisa tahu bagaimana bersikap, bagaimana memperjuangkan syariat Allah Azza wa Jal sesuai dengan, ya, manhaj para nabi. Bukan sebatas semangat, bukan. Saudaraku seiman, anzani Allah wa iyyakum.
Lalu bagaimana mengatasi problematika yang mengerikan? Tentunya saudaraku sekalian, yang dibutuhkan di zaman sekarang adalah yaitu bimbingan bagi seorang pemuda. Para remaja ini sangat membutuhkan pembimbing, para guru yang membimbing mereka kepada kebaikan. Dibimbing gimana caranya bergaul dalam Islam. Ya, beritahu kepada mereka bahwa kita bergaul tujuannya supaya menyelamatkan agama kita. Kita bergaul tujuannya supaya mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Bukan sebatas bergaul kemudian pengen jago-jagoan. Ya, kalau sudah salah bergaul, yang namanya remaja ya, punya sifat pengen pengen kelihatan hebat dan yang lainnya. Kita lihat ya, ini ada geng motor. Tadinya cuma motor-motoran saja, lama-lama apa? Jago-jagoan, lama-lama apa? Berbuat kejahatan. Iya. Ada lagi yang bikin geng yang ini, akhirnya tawuran. Dan menganggap kalau mereka sudah menang, wah itu sebagai sebuah kehebatan. Ini kenapa sebabnya? Karena inilah kurangnya bimbingan, saudaraku. Bimbingan yang dari para guru, yang ternyata terkadang kita melihat para guru di sekolah-sekolah pun juga ternyata tidak bisa untuk menjadi apa? Ya, guru yang betul-betul bertanggung jawab untuk membimbing mereka. Banyak di zaman sekarang guru-guru hanya sebatas ingin dapat gaji, ngajar, selesai. Tidak ada kepikiran gimana caranya supaya muridnya ini betul-betul menjadi murid yang sudah benar, yang bisa jadi betul secara akhlaknya, moralnya, akidahnya, agamanya, dan yang lain. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Betapa pentingnya seorang remaja untuk tahu siapa yang harus diidolakan. Kita lihat ya, seorang remaja ketika mengidolakan misalnya, contoh misalnya bintang sepak bola. Dia mengidolakan bintang sepak bola dan ternyata bintang sepak bolanya juga bukan muslim misalnya. Atau muslim tapi ternyata tingkah lakunya tidak islami sama sekali. Berakibat apa yang terjadi? Kalau seorang remaja sudah mengidolakan sesuatu, dia akan menjadikan idolanya itu sebagai parameter dalam hidupnya. Akhirnya dia ikuti gaya pakaiannya, dia ikuti gaya apa? Rambutnya, dia ikuti juga. Akhirnya ketika dia salah mengidolakan, musibah buat dia. Nah, kita bimbing, jadikan seorang remaja itu cinta para ulama. Kenalkan siapa Imam Bukhari, bagaimana kehidupan Imam Bukhari terhadap mereka. Bagaimana masa remaja Imam Bukhari. Kenalkan kepada mereka bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana biografi beliau, kehebatan beliau yang luar biasa. Supaya apa? Supaya remaja ini mencintai para ulama, saudaraku. Sebab kalau remaja itu sudah yang dia cintai para ulama, itulah yang akan mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika yang dia cintai oleh seorang remaja, yang diidolakan oleh remaja ternyata bukan orang-orang saleh, bukan orang-orang saleh, wallahi itu yang merupakan awal kerusakan dia. Awal kerusakan remaja itu ketika dia salah mengidolakan, salah dia apa? Mencintai yang harusnya ya orang-orang yang soleh, para ulama yang masya Allah, tapi ternyata yang ia cintai, yang ia idolakan ternyata apa? Orang-orang yang ternyata notabene bukan orang soleh. Padahal masya Allah ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang ia apa? Cintai. Makanya orang tua yang
sadar akan pentingnya pendidikan anak-anaknya. Yang dia cari sekolah yang bisa membentuk agama dia. Itu berarti orang tua yang bertanggung jawab. Sedangkan orang tua yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, yang penting dia bisa sekolah di sekolah-sekolah buat hafid. Yang dia pikirkan bagaimana anak saya jadi orang kaya, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan mentereng dengan gaji yang besar. Tapi kemudian tidak peduli bagaimana agama dia, bagaimana keimanan dia. Wallahi, orang tua seperti ini nanti akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Saudaraku, wahai para orang tua, sadarilah bahwa anakmu yang masih remaja ini, ya, masih sangat labil sekali. Sebagian orang tua ada yang tertipu. Ketika disekolahkan anaknya di pesantren, dia dari SD, SMP, SMA di pesantren, alhamdulillah. Lalu orang tuanya berpikiran, anak saya insya Allah imannya sudah hebat. Karena dia sudah menyekolahkan anak saya dari SD, SMP, SMA di pesantren. Jadi insya Allah anak saya tidak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dikuliahkanlah di kuliah umum yang bercampur baur laki-laki dan wanita, dengan asumsi bahwa anak saya sudah hebat imannya. Apa yang terjadi, saudaraku? Masya Allah, rupanya lama kelamaan anaknya berubah. Yang tadinya rajin sholat berjamaah, sekarang sudah malas-malesan. Bahkan sekarang anaknya sudah mulai merokok. Di saat itulah orang tuanya menjerit. Dia cerita ke saya, Ustadz, kenapa anak saya bisa berubah? Padahal sudah saya sekolahkan dari SD, SMP, SMA, pesantren, dan saya merasa anak saya sudah kuat imannya. Saya katakan kepada orang tua seperti ini, la ilaha illallah. Inilah kesalahan. Ya. Apakah dia kira yang namanya orang yang soleh itu ketika dimasukkan dalam lingkungan yang buruk tidak akan berubah? Coba kamu lihat, unta yang sehat saja, kalau dimasukkan di tengah-tengah unta yang sakit semuanya, kira-kira unta yang sehat ini ikut sakit nggak? Ikut sakit. Ya. Tapi saya sudah sekolahkan dia dari SD, SMP, SMA, di pesantren. Gak jaminan. Gak ada jaminan orang yang soleh itu tidak akan berubah. Kita ingin anak kita bisa soleh terus, tapi kita simpan dia di tengah-tengah orang yang berpenyakit dengan harapan dia akan terus jadi sehat. Tidak mungkin. Maka dari itulah saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Di sini orang tua juga sangat harus memikirkan keselamatan agama anak-anak. Lihat Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ketika ia hendak meninggal dunia dikumpulkan anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, saudaraku? Apa kata Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang akan kalian ibadahi setelahku nanti? Nabi Yakub tidak berkata, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian makan setelahku nanti? Kalian nanti setelahku makan apa? Tidak dipikirkan sama Nabi Yakub, karena rezeki sudah Allah atur semuanya. Yang dipikirkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, bagaimana agama mereka setelah beliau meninggal dunia.
Demikian seharusnya orang tua, yang dia pikirkan bagaimana supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang menjauhkan kesyirikan, menjadi anak-anak yang kuat agamanya. Saudaraku dan saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka ini subhanallah ya, jangan dilalaikan masalah ya bimbingan ini. Penting sekali untuk ada bimbingan untuk para remaja ini, ya, dengan bimbingan yang benar, yang sahih, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih, agar mereka selamat dari pergaulan yang tidak baik. Demikian pula selamat yang terpenting juga adalah apa? Dari syubhat pemikiran yang bisa menyesatkan mereka. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya penting ya, masjid-masjid ini dijadikan sebagai apa? Markaz. Karena kita melihat sekarang ya, sekolah-sekolah umum pendidikan agamanya sangat minim sekali. Itu yang sangat disayangkan. Berarti mau tidak mau apa yang harus kita lakukan? Para da'i harus turun tangan, para ustadz harus turun tangan untuk mendidik para remaja. Jadikan masjid sebagai markas, sebagai center untuk pendidikan para remaja. Cuma masalahnya saudaraku sekalian, musuh-musuh Islam pun tidak akan pernah tinggal diam ya. Ketika kita berusaha ya mendirikan sekolah-sekolah supaya para remaja ini tumbuh di atas kebaikan, malah para musuh Islam itu dengan mulut-mulut mereka berusaha untuk apa? Memadamkan cahaya Allah. Itu katanya masih kecil kok sudah diajarin teroris, suruh cingkrang dan yang lainnya. Ya, memang demikian, memang orang-orang yang tidak suka kepada agama Allah akan berusaha memadamkan cahaya Allah. Allah yang mengatakan demikian, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin sekali memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu. Akan tetapi Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Maka disinilah kita harus sabar, terus sabar mendidik para remaja ini, karena mereka generasi akan datang. Iya, generasi akan menggantikan orang-orang tua. Kalau generasi mudanya, remaja ini rusak, kelak ke depan pun negara ini akan rusak. Sebab mereka lah nanti, para remaja lah yang akan memimpin negara, yang akan mengurus negara, mengurus masyarakat. Nah, kalau misalnya remaja-remaja sekarang rusak, mabuk-mabukan dan yang lainnya, maukah kita nanti suatu ketika mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang ternyata apa yang terjadi? Tidak peduli sama agama Allah Azza wa Jalla, seperti yang kita lihat juga di zaman sekarang. Dan sangat mungkin nanti akan terjadi di negeri kita, misalnya arak dilegalkan, perzinahan dilegalkan, dan ini sudah kita lihat. Kenapa? Ya karena dari remajanya sudah tumbuh di atas sesuatu yang tidak baik. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini kita membutuhkan gerakan islah, perbaikan. Ya, dengan ilmu yang benar, membawa keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan seorang pemuda dan remaja yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 7 orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Remaja-remaja
yang mereka terbiasa di atas ibadah kepada Allah. Remaja-remaja yang cinta kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita harapkan. Cuma ini butuh perjuangan memang, butuh untuk mendidik mereka, mengokohkan dari semenjak dini, saudaraku. Maka wahai para remaja, kembali saya ingatkan kalian, kalian adalah pengganti orang-orang tua yang akan segera meninggal dunia, dan kelak kalian akan menggantikan mereka. Iya. Maka berusahalah kalian ya untuk berusaha memperbaiki diri, memperbaiki agama. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jadikan ya ilmu sebagai semangat yang pertama. Hati-hati dengan pergaulan-pergaulan yang tidak-tidak. Jangan hanya ingin disebut gaul kemudian kalian bergaul dengan siapapun, tidak. Tapi pilihlah dan pilihlah temanmu. Jangan sampai gara-gara teman kamu masuk neraka, wahai para remaja. Jadikan para ulama, orang-orang soleh sebagai idola kalian, wahai para remaja. Sehingga ketika kalian mengidolakan para orang-orang soleh dan para ulama, itulah yang akan menjadikan kalian lebih baik dan lebih baik lagi. Wahai para remaja, bergaulah kalian dengan orang-orang soleh yang membantu kalian untuk meninggalkan kemaksiatan. Sebab kalau kalian salah gaul, kalian akan binasa dan celaka. Allah, tidak ada yang lebih baik bagi seorang remaja dari teman yang soleh, yang membimbing dia. Maka kalau kamu sudah mendapatkan teman yang soleh, hai remaja, yang kamu cocok dengannya, jangan kamu tinggalkan hanya ada kesalahan sedikit pada dirinya, atau ada kekurangan pada dirinya. Dia manusia, bukan malaikat. Sesoleh apapun pasti ada kekurangannya. Makanya Allah menyuruh sabar untuk berteman dengan orang soleh. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Lihat, sabar untuk bergaul dengan orang soleh itu harus sabar memang, betul. Karena orang soleh bukan malaikat. Orang soleh pun juga manusia biasa yang punya kekurangan. Lebih baik kita bergaul dengan orang soleh dan kita tahu kekurangannya, daripada kita bergaul dengan orang yang tidak soleh, yang kita pandang dia hebat. Saudaraku seiman, ini pondasi keselamatan buat kalian, wahai para remaja. Iya. Sadarilah ya bahwasanya kalian jangan tertipu dengan angan-angan. Gunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Jangan kalian tertipu dengan apa? Kata-kata nanti. Nanti. Ya, banyak para remaja ya karena asyik dengan media sosial akhirnya menunda-nunda kebaikan. Musibah buat kalian jika kalian ternyata bersegera ya kepada menonton yang enggak ada manfaatnya, tapi kepada kebaikan kalian lambat sekali. Wallahi musibah. Karena banyak remaja zuhudnya itu bukan terhadap kehidupan dunia, tapi zuhudnya terhadap amalan saleh. Kita lihat remaja ya zuhud terhadap ilmu. Harusnya kan zuhudnya terhadap harta. Ini malah zuhudnya terhadap kita lihat
tes. Kita lihat remaja dia zuhud terhadap amalan saleh, tapi sangat tamak terhadap apa? Dunia. Ini sebuah langkah yang salah. Berarti kita tidak boleh cari dunia dong. Boleh cari dunia, nggak masalah. Ya. Namun dalam kehidupan Islami yang diajarkan oleh agama kita cari dunia itu, hai remaja, untuk kebaikan akhirat kita. Bukan sebatas untuk ingin jadi orang kaya. Bukan sebatas ingin dengan dunia kita kemudian kita bisa mengekspresikan keinginan kita. Bukan. Akan tetapi kita mencari dunia adalah untuk kebaikan agama kita. Kita mencari dunia agar kita bisa berinfak, bersedekah. Kita mencari dunia agar bisa membantu fakir miskin dan yang lainnya. Maka dari itulah, wahai remaja, jangan tertipu oleh teknologi. Jangan kalian merasa bahwa belajar ilmu teknologi lebih hebat daripada belajar ilmu agama. Banyak remaja, banyak pemuda merasa bangga kalau dia bisa belajar fisika, biologi, kimia, tapi ia merasa minder kalau ia belajar ilmu agama. Ini sebuah kesalahan, wahai remaja. Ilmu agama itu adalah ilmu tentang Allah Tuhanmu. Ilmu agama itu ilmu tentang syariat penciptamu. Itu jauh lebih utama daripada ilmu dunia. Kalian gak masalah belajar ilmu dunia, ya, untuk memperbaiki dunia, gak masalah. Tapi jangan lalaikan menuntut ilmu Allah Azza wa Jal, agar kalian kenal siapa penciptamu, wahai remaja. Agar kalian kenal siapa nabimu. Agar kalian tahu syariat Rabbmu, apa hak-hak Tuhanmu terhadap dirimu. Karena kamu ini manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, wahai remaja. Sadari bahwa kamu itu adalah hamba. Dan kamu punya Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah punya peraturan yang harus kamu taati. Maka wahai para remaja, jangan kalian dilalaikan oleh dunia, oleh permainan dan permainan. Banyak remaja yang dilalaikan oleh hobi. Hobi nggak masalah. Kalian hobi sepedahan silakan. Kalian hobi futsal silakan. Kalian hobi sepak bola silakan. Tapi ingat, wahai remaja, jangan sampai hobi kalian melalaikan kalian. Jangan jadikan hobi sebagai tujuan. Hobi hanya wasilah. Banyak diantara remaja, pemuda juga, ada yang berolahraga itu jadikan tujuan. Ya. Mungkin di awal-awal ada yang goes misalnya. Di awal-awal goesnya tujuannya sebagai wasilah biar sehat. Tapi lama-lama karena keasikan, akhirnya apa yang terjadi? Goes jadi tujuan. Yang dia pikirkan cuma goes. Gimana saya bisa menaklukkan gunung ini? Gimana saya bisa ini dan itu? Akhirnya waktunya habis cuma buat goes. Ada orang seperti itu. Akhirnya dia tertipu. Ya, padahal kita olahraga hanya wasilah saja. Jangan sampai kemudian kita jadikan seakan itu tujuan hidup kita. Maka wahai remaja, sadarilah bahwa tujuan hidupmu di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu tertipu seakan-akan kamu masih lama matimu. Umur saya masih 17 tahun. Umur saya masih 18 tahun. Ya gampang saya taubatnya nanti umur 60 tahun. Siapa yang memberitahu kepada kamu bahwa ajal kamu itu masih lama?
Banyak kok pemuda-pemuda yang umurnya masih belia meninggal. Ada yang meninggal umur usia 20 tahun, ada yang meninggal usia 25 tahun. Yang namanya ajal tidak menunggu umur, tidak melihat usia. Maka dari itu, wahai remaja, ingatlah ini baik-baik. Iya. Karena kebaikan buat kamu adalah ketika kamu sadar bahwa diri kamu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan diri kamu adalah ketika semangat kamu kepada amalan saleh. Kebaikan diri kamu adalah ketika kamu semangat menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah berarti kamu termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, ya, terutama buat saya pribadi yang berbicara dan buat para teman-teman yang masih remaja dan pemuda-pemuda, ya, agar kita sadar tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Demikian, wabillahi taufik. Naam. Nah, alhamdulillah, insyaallah telah kita simak bersama pembahasan atau materi yang sangat menarik sekali, sekaligus mengerikan, ya, problematika remaja di saat ini, yang kita tentunya berdoa kepada Allah SWT agar kita dilindungi dan diberikan teman-teman yang soleh, agar kita bisa istiqomah di agama ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab, kita interaktif, ya. Silakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan yang ingin disampaikan, langsung saja. Nah, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, bolehkah kita para pemuda menuntut ilmu agama ini kepada siapa saja? Karena dengan kaidah, ada yang bilang kaidah ambil yang baik, buang yang buruk, begitu. Nah, ini termasuk syubhat yang selalu disebarkan. Iya. Di mana seorang pemuda, seorang remaja, gara-gara ucapan tadi, ambil baiknya, buang buruknya, udah kamu ngaji sama siapa aja, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya semua syubhat masuk ke telinganya. Ngaji kepada pemikiran yang orang yang liberal, ngambil dari ustadz yang pemikirannya Syiah, ngambil ke ustadz yang pemikirannya Khawarij, ngambil juga kepada ustadz yang pemikirannya Sufi. Akhirnya jadi gado-gado itu, semua masuk. Akibatnya apa yang terjadi? Dia tidak tahu tentang akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya para ulama terdahulu mengatakan, seorang pemuda kalau diberikan oleh Allah guru yang lurus akidah dan manhajnya, itu pemberian yang tak terhingga. Karena di awal-awal menuntut ilmu ternyata dia diberi hadiah oleh Allah guru yang ya, lurus akidahnya dan manhajnya. Maka orang seperti ini insya Allah selamat. Makanya seorang pemuda berusaha untuk memilah dan memilih, bersungguh-sungguh minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Ya, jangan lupa untuk senantiasa minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku hidayah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sungguh-sungguhlah seorang pemuda minta kepada Allah agar diberikan, ya, ustadz yang bisa membimbing dia kepada jalannya Rasulullah dan para sahabatnya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Nah, demikian. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Baik, untuk selanjutnya silakan yang kedua ini, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Terkait Tadi seorang remaja yang soleh bisa ikut-ikutan buruk jika berkumpul dengan teman yang buruk. Sedangkan realitas sekarang remaja itu banyak berkumpulnya malah di sosmed, Ustaz. Jadi akhir-akhir ini tuh viral tentang isu LGBT, ya, Ustaz. Jadi kaum LGBT tersebut mereka rajin gitu dan gemar mengkampanyekan pemikirannya gitu lewat sosial media, yaitu, nah, Ustaz, pertanyaannya,
bagaimanakah menurut Ustadz jika kita ikut mengcounter kampanye mereka yang negatif dengan ikut-ikutan gitu berdakwah di aplikasi tersebut gitu Ustadz, di mana sementara ketika kita install aplikasi tersebut terbuka juga gitu pintu negatif di HP kita kan, begitu. Iya, tentu ya. Media-media sosial di sini, semua yang ada di media sosial baik WhatsApp, Instagram, dan yang lainnya ya, Facebook, TikTok dan yang lainnya, ini sebetulnya wasilah saja. Semua masuk ke situ untuk memberikan mengemukakan pemikirannya, mengajak dan yang lainnya. Bukan cuma LGBT, Syiah, liberal, ya demikian pula ateis. Dan semuanya masuk ke situ untuk merusak, untuk mengajak. Maka dari itu ya, kita melihat pertama, kalau masuknya kita ke media-media seperti itu memang ada manfaatnya. Ya. Dan kita berusaha untuk menyebarkan kepada mereka pemahaman yang benar. Ya. Dan kita berusaha untuk membantah pemikiran yang sesat di sana. Silakan. Mimbab memang di sana ada mafsadahnya, tapi di sana ada maslahatnya. Kalau memang antum yakin ya bahwa bismillah saya masuk ke sini hanya sebatas upload, selesai, upload, tapi tidak disibukkan dengan itu. Yang jadi masalah adalah ketika kita disibukkan. Misalnya kita masuk dakwah di Facebook. Apa yang terjadi? Kita disibukkan sama Facebook. Ya, setelah ngupload nanti ngelihat like-nya berapa. Yang kedua, gimana komentarnya? Akhirnya apa yang terjadi? Tenggelam dalam perdebatan. Ini nggak bagus. Yang penting, yang bagus itu bagaimana? Kita upload aja udah selesai, jangan dilihat lagi. Upload aja. Ya. Kalaupun kita mau melihat, ya, coba untuk melihat dari sisi apa? Yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya bisa lebih memaksimalkan dakwah. Adapun kemudian sebagaimana kita lihat banyak ya ikhwan-ikhwan yang masuk ke dunia Facebook dengan tujuan berdakwah, tapi malah masuk dalam kancah debat, masuk dalam komentar-komentar yang negatif dan yang lainnya. Ini saya katakan tertipu, ya, maghrur. Maka dari itulah ya saya sendiri masuk ke Instagram, saya masuk ke Facebook, tapi saya juga berusaha untuk menahan diri. Ya, cuma upload. Yang penting saya sampaikan ilmu. Yang penting saya sampaikan ilmu. Kalau ada komentar yang negatif, hapus aja, delete, selesai. Apapun kemudian kita sibuk sampai kita marah-marah, sampai kita babet, sibuk banting HP dan yang lainnya karena kesel dan yang lainnya. Malah kita juga yang sakit. Kita yang stres dan yang lainnya. Itu sangat tidak bagus. Ya, yang jelas itu hanya wasilah. Kita hanya berusaha sekuat tenaga ya untuk menyampaikan dakwah di sana. Dan jangan tersibukkan oleh media tersebut. Yang penting upload, isinya kebenaran, ilmu, pahamkan tentang kebenaran. Iya. Karena maka dari itulah seperti Syekh Utsaimin dan para ulama di zaman sekarang mengingatkan tentang pentingnya dakwah di media sosial. Para masyayikh di Saudi juga mengingatkan tentang pentingnya dakwah di media sosial. Kenapa? Karena media sosial ini orang semua pada masuk. Kalau kita semua nggak mau, siapa yang akan memperbaiki mereka? Cuma juga jangan sampai kemudian media sosial menyibukkan kita. Ini yang kita harus pikirkan, gimana caranya supaya kita tidak tersibukkan oleh media sosial. Kita hanya sebatas mengupload
ilmu selesai. Iya. Makanya penting, alhamdulillah juga di zaman sekarang kan seperti WhatsApp bisa jadi media, bikin grup-grup ilmu. Iya. Seperti di WhatsApp ada namanya bimbingan Islam ya, yang di apa namanya, bimbing oleh Ustaz Firanda, dan ada HSI yang dibimbing oleh Ustaz Abdullah Roy, dan Masya Allah membernya sudah ratusan ribu. Itu alhamdulillah bagus sekali gitu loh. Maka ini juga kita penting sekali, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menyebarkan ilmu terus ya, tapi jangan sampai tertipu oleh media sosial tersebut. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali insyaallah. Baik, mungkin ada, silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kiat-kiat yang harus dilakukan oleh remaja yang sudah mengaji, mengenal sunnah, bahkan sering duduk di majelis ilmu, mengenal halal haram, namun seringkali jatuh kepada kemaksiatan? Apa kiat-kiat yang harus dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali. Kita sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, tapi masih aja sering jatuh kepada apa? Dosa. Maka tentu yang harus dipikirkan adalah apa sebab utamanya. Apa penyebab utama dia selalu jatuh kepada apa? Dosa. Kalau ternyata penyebab utamanya HP, berarti yang harus dia tinggalkan adalah HP-nya. Karantina diri. Kalau COVID aja kita karantina, kenapa kita nggak bisa mengkarantina diri HP? Hidup tanpa HP sebulan aja, sambil kita merenung manfaat dan mudaratnya. Gara-gara HP saya selalu nonton yang enggak, sehingga akhirnya saya jatuh maksiat lagi, taubat maksiat lagi, gara-gara HP. Ya udahlah, beli aja HP yang jadul, yang cuma bisa telepon sama SMS, selesai. Iya. Daripada kita jatuh terus kepada maksiat. Kalau enggak, Ustaz, alhamdulillah kalau HP, alhamdulillah saya selalu berhati-hati. Terus apa dong penyebab utamanya? Teman. Oh, kalau gitu ya sudah, tinggalkan temanmu itu. Berteman dengan orang yang saleh. Cuma masalahnya, problematika besarnya adalah seorang remaja itu takut ditinggalkan teman, dan enggak, gimana ya, karena sebagian remaja itu setia temannya itu Masya Allah gitu. Nah disitulah akhirnya ketika dia tahu kebenaran, dia takut ditinggalkan teman-temannya, akhirnya dia ya lebih memilih teman dibandingkan apa? Ya kebenaran itu. Ini musibah Allah. Iya. Maka kalau seperti ini, dia harus banyak-banyak duduk di majelis taklim supaya dia bisa memiliki apa? Teman-teman yang soleh di majelis taklim itu. Kalau ternyata problematika utamanya apa? Sebab utama dia berbuat maksiat, lingkungan. Carilah lingkungan yang lebih baik. Pergi sana ke pesantren, ya duduk di majelis taklim, cari lingkungan yang bisa membentuk dia. Nah ini coba cari sebab utamanya apa sih? Kenapa sih saya selalu berbuat dosa terus, jatuh lagi kepada dosa? Kalau ternyata sebab utamanya tadi HP itu, udah tinggalkan HP itu. Beli saja HP yang jadul. Ya, itu untuk keselamatan agama kita. Jangan sampai ya sebagian remaja itu ketika sadar bahwa HP sebab utamanya, tapi nggak ditinggalin, saya jamin dia tidak akan bisa taubat dengan taubat yang benar. Iya. Apalagi kalau dia sudah membiasakan diri, terbiasa dengan melihat itu, akhirnya lama-lama sudah biasa.
dan sudah tidak menganggap lagi itu maksiat. Kalau sudah sampai ke derajat ini, wah ngeri. Ya. Akhirnya apa? Gampang deh nanti saya taubatnya. Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan perumpamaan tentang orang yang menunda-nunda taubat. Kata beliau, orang yang menunda taubat itu seperti orang yang mau mencabut pohon. Ketika ia mau cabut, ternyata kok keras ya. Udah kalau gitu, saya mau cabut tahun depan aja. Pas tahun depan mau cabut lebih keras lagi. Terus dia bilang nanti tuh kalau begitu tahun depan lagi. Tambah kuat lagi. Demikian pula pohon maksiat ketika dibiarkan kuat di hati kita, itu untuk dicabut tuh berat sekali. Iya. Nah disinilah kita juga harus kuat ya. Kalau kita tahu bahwa itu sebab saya berbuat maksiat, berarti kita punya azam, punya apa? Kekuatan, minta kepada Allah untuk meninggalkan itu. Ya. Nah demikian, Allahu a'lam. Nah baik, alhamdulillah, syukran jazal khair atas jawaban dan nasihatnya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena sudah sore juga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai pemuda yang waktunya dihabiskan dengan main game online. Namun di sisi lain pemuda itu mengikuti ajang perlombaan game online itu yang mendunia, dan bagaimana penghasilan dari permainan itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Game online apa? Dalam masalah apa? Game-game seperti apa? Apakah game ini memang mendidik dan melatih? Ya, seperti misalnya game-game yang sifatnya melatih ilmu kita sehingga semakin menambah keilmuan kita, atau hanya sebatas permainan yang nggak ada manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya, maka seorang muslim diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan perkara yang nggak ada manfaatnya. Rasulullah SAW sabda apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan perkara yang nggak ada manfaatnya. Berarti kalau kita masih disibukkan dengan perkara yang nggak ada manfaatnya, maaf, keislaman kita belum baik. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kebaikan Islam seseorang itu adalah saat ia meninggalkan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Maka game online, kalau itu nggak ada manfaatnya buat hidup dia, buat agama dia, bahkan merusak waktu dia, menghabiskan waktu dia dari menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla, tinggalkan. Makanya Allah memuji orang-orang yang beriman yang meninggalkan hal yang sia-sia. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan yaitu orang-orang yang berpaling dari lagwun. Apa lagwun itu? Perkara yang sia-sia. Ya. Jangan jadikan perkara yang sia-sia sebagai apa? Sebagai mata pencaharian. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, ketika menyebutkan tentang hukum jual beli perkara yang tidak ada manfaatnya, beliau mengatakan bahwa di antara jual beli yang diharamkan adalah jual beli perkara yang tidak ada manfaatnya. Dalilnya yaitu bahwa Nabi SAW melarang menjual bangkai. Hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Kata sebagian ulama, kenapa bangkai dilarang dijual? Karena tidak ada manfaatnya. Berarti semua yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Nah ini masalah yang sifatnya nggak ada manfaatnya, game. Jangan dijadikan sebagai apa? Ya, mata pencaharian. Cari mata pencaharian yang sifatnya apa? Bermanfaat. Ini untuk agama kita, untuk keimanan kita dan yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, syukran jazal khair. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Dan demikian ikhwatal Islam, a'azakumullah, problematika
remaja yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC, dan juga beberapa solusi yang disampaikan yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk para remaja, para orang tua juga yang sedang menghadapi problematika anak-anak yang sudah remaja. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.